بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Yang saya hormati ikhwani, para asati, para tetua, sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ina ama semeton jarintian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur tiang pelungguh kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah, inayah dan taufiknya kepada tiang pelungguh hingga kita dapat beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita dapat melaksanakan penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi kita Muhammad, para nabi, para rasul, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib niki pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas waktu yang pelungguh sami berikan untuk kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, Masjid Rumah Allah, di tengah-tengah majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi amal ibadah kita, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barakah, menjadi pelita penerang bagi diri kita, keluarga kita, untuk meraih keridhaan, kecintaan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala asy-syekh al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Ahmad Jabir Jibran fi kitabih wa adamallahu an-naf'a bi ulumihi wa ulumi jami'i masyayikhina fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Iman Islam adalah satu karunia yang besar pada diri kita. Kita telah belajar banyak tentang sejarah, bagaimana pada bulan Rabiul Awal yang kemarin banyak para ulama-ulama yang telah menyampaikan tentang keagungan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran, kemuliaan Islam, agama yang beliau bawa untuk mengajak umat manusia keluar dari kegelapan kezaliman menuju cahaya ketaatan. Alhamdulillah. Siapa yang menyangka tiang pelungguh
berada di Lombok. Jarak Lombok Mekah Madinah sangatlah jauh. Jarak waktu antara baginda Nabi dengan tiang pelungguh saat niki hampir 1500 tahun. Sangatlah jauh. Sungguh ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua, babuk baluk tokir goneng keluarga yang dulu awal masuk Islam. Kita lahir orang tua Islam di tengah-tengah masyarakat Islam. Alhamdulillah, dari kecil kita belajar untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil kita telah dibiasakan dengan amalan-amalan ibadah yang bagian daripada ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu karunia nikmat yang luar biasa yang harus kita ketahui dan harus kita syukuri. Karena seringkali kita tidak menghargai suatu karunia karena kita tidak mengenal nilainya. Kalau emas permata semua kita mengenal nilainya. Namun tidak semua orang mengetahui mana yang dikatakan emas permata yang murni. Sehingga seringkali tatkala kita memiliki satu benda yang berharga namun kita tidak mengetahuinya, maka seringkali kita mengabaikannya. Maka subhanallah, di dalam hati tiang pelungguh masing-masing ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karunia Allah yang sangat agung. Apa itu? Di dalam hati kita ada iman. Apa itu iman? At-tasdiq bil qalbi. At-tasdiq bil qalbi. Hati kita ini mengimani, membenarkan, meyakini hati. Sehingga alhamdulillah liaten tiang pelungguh sami ada ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di hati tiang pelungguh sami ada Allah, ada Muhammad utusan Allah, ada Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiang pelungguh sami telah mengikrarkan, menyatakan kalimat tauhid tadi dan kalimat syahadat Rasul kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada saat niki tiang pelungguh sami telah menyatakan secara ucapan alhamdulillah apa yang di hati kita, dan saat niki telah menampakkan niki namanya imtisal. Kita telah menampakkan amal bil jawari tentang nilai-nilai keimanan kita, tentang pengakuan tiang pelungguh sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengakuan tiang pelungguh sebagai orang yang beragama dengan Islam agama Allah. Saat niki tiang pelungguh duduk di majlis, ini bagian daripada Islam. Tadi kita solat, bagian daripada Islam. Maka subhanallah. Maka dari apa yang tadi, at-tasdiq bil qalbi wal ikrar bil lisan wal amal bil jawari, niki menunjukkan iman itu ada 3 tempat. Iman di hati kita, iman dalam ucapan kita, iman di dalam perbuatan kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Alhamdulillah. Beliau menyatakan iman dalam bentuk hati, iman dalam bentuk ucapan, iman di dalam bentuk pegawaian, niki terdiri dari 70 lebih bagian. Di dalam kitab ini oleh Syekh Ahmad Jabir Jibran, Allah yarham, yang menulis kitab, guru kami dulu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sekitar 80 lebih. Dalam hadis tadi dikatakan 70 lebih. Bid'un itu dari 1 sampai 9. Nah subhanallah,
dari kitab Sya'bul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau menyimpulkan dalam Sya'b beliau rahimahullah di dalam nazam yang beliau tulis dalam kitab beliau Fathul Karim Al-Mannan bi Syarhi Nabhatur Rahman Nazam Sya'bul Iman. Nah, alhamdulillah ina maksmatun jari. Di sini beliau menulis secara garis besar iman yang terdiri daripada amal hati, ya, berkaitan dengan perkara hati, perkara keyakinan yang berkaitan dengan hati kita. Iman kepada Allah, iman kepada zat Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, qada qadar Allah khairihi wa syarrihi, iman terhadap hari akhirat, ya, termasuk di dalamnya iman tentang kehidupan alam kubur, iman tentang kebangkitan, iman tentang kita semua akan dihisab, iman tentang adanya timbangan, iman tentang adanya sirat, ya, siratal mustaqim kelak yang akan kita lewati di pengadilan akhirat, tentang surga dan neraka, cinta kepada Allah, senang karena Allah, kalaupun kita marah karena Allah, ya, cinta kepada para nabi dan rasulnya. Itu semua bagian-bagian, ya, termasuk di dalamnya tentu adalah hal yang berkaitan dengan sifat-sifat seorang muslim, yaitu sabar, ikhlas, pemaaf, pemurah dan lain-lainnya. Subhanallah. Nah, begitu juga berkaitan dengan ucapan inama sematan jarinti yang rahimakumullah, yaitu amalul lisan wa tastamil ala sab'i khisal, ya, yaitu at-talaffuz bit tauhid. Kita melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian juga dengan kalimat syahadat rasul kita. Lisan kita senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengajarkan Al-Quran, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tiang pelungguh niki senantiasa beristighfar, lisan tiang pelungguh niki senantiasa berkata-kata yang baik. Ini yang disebut dengan a'malul lisan. Amal-amal berkaitan dengan lisan tiang pelungguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua berkaitan dengan a'malul badan. A'malul badan, ya, pegawaian sak tegawe isi indra tiang pelungguh, imanai, ya. Dan banyak sekali bentuknya, jenisnya, hadirin rahimakumullah. Nah, seperti tadi kita sedang solat bagiannya. Maka di antaranya di sini sebutkan, hadirin rahimakumullah, seorang muslim tentu harus at-tadhiru hissan wa hukman. Badan tiang pelungguh sebagai orang muslim senantiasa harus bersih, okay? Hukman wa hissan, ya, kita harus menutup aurat, solat fardu maupun solat sunnah, zakat, ya, berpuasa, ya, dan banyak sekali amalan-amalan yang berkaitan dengan jasad kita ini. Menghormati tetangga, berbuat kebaik kepada saudara, senantiasa saling berbagi, ya, silaturahim, itu semua a'malul badan. Maka kalau dikumpulkan semuanya itu lebih 70 bagian daripada sifat-sifat iman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dalam hadis baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sak telu niki. Al-iman. Iman, ya, 70 lebih bagian. Yang pertama, a'laha qaulu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ucapan, tentu juga secara i'tiqadiyah. Wa adnaha, bagian yang paling bawah dengan bagian-bagian daripada iman adalah imatatul aza anit tariq, memungut, menyingkirkan
membersihkan segala hal yang dapat mengganggu orang yang berjalan di satu jalan. Ini sifat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, sifat orang yang beriman. Jadi lek langan, lek leah balik, ya, arak kotoran-kotoran yang tidak sedap dipandang orang kita singkirkan. Ada hal-hal yang tidak sedap untuk dicium baunya kita singkirkan. Ada hal-hal yang dapat membahayakan dengan jalan, ya, dengan lewat anak-anak kita bermain, kita singkirkan. Itu adalah amal iman. Maka subhanallah, ya, kita semua umat Islam harus mempelajari semua bagian tadi. Alhamdulillah dalam kitab ini, ya, secara ringkas Syekh Ahmad Jabir memberitahu kita semua bentuk iman-iman yang 70 lebih bagian berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ucapan, dan berkaitan dengan perbuatan. Artinya dalam hadis tadi, ya, semuanya berangkat dari yang paling atas, dan alhamdulillah yang pelungguh telah memilikinya. Apa itu? Iman kepada Allah. Tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah jelas siapa kita ini. Namun dah beriman kepada Allah, maka kita jelas punya tujuan maksud dalam hidup ini. Ya, sehingga arah hidup kita, siapa kita, untuk apa kita hidup di dunia ini, akan kemana, semua terjawab. Semua punya landasan yang sangat kuat, dan dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti terbeketuan Bapak Ibu ina mak sematon jari. Lentan sak pada irup le bawun dunia. Lengan temulai pada tepetianan sampai terlahir, sampai kanak-kanak remaja, sampai menjadi pemuda. Setelah itu kita menikah, dewasa, tua, dan pada akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, kita jalani hidup ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 sampai 100 tahunan. Jalani hidup lewat dunia ini. Nah, alhamdulillah sang detuah pada berketuhan. Sang detuah pada bertanya-tanya, hadirin rahimakumullah. Untuk apa kita hidup di dunia? Dah kebeja hidup lewat dunia ini. Apa maksud tujuan hidup? Alhamdulillah, ya, khususnya orang-orang awam, cukup dengan imannya sudah menjadi jelas. Jelas. Dan ini hal yang paling penting selaku umat manusia di dunia ini, itu yang membuat hidup mereka gelisah. Tatkala tidak tahu siapa dirinya, untuk apa kita ada di dunia ini, mbegen lagi setelah semua berakhir ini. Ya, alhamdulillah itu leman dekodik wah tajah. Kita ini makhluk Allah, hamba Allah, hidup untuk menjalankan syariat Allah, mengikuti sunnah-sunnah ketauladanan baginda Rasulullah sebagai hamba Allah, sebagai orang yang Islam, Muslim, beragama dengan agama Allah. Kan jelas. Ya, setelah ini semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan di sana yang menanti kita, kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, ketentraman yang kekal abadi. Alhamdulillah langgan tokodik pada belajar, hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, di murah hidup ini. Saran hidup pasti hidup, pasangannya mati. Arak mati, arak hidup. Arak lahir, arak terkubur. Arak sehat, arak sakit. Uah terlebih, uah terkurang. Terus berpasangan hidup ini. Ya. Ada kalanya kita merasa senang, ada kalanya termasa maulah, ada kalanya subhanallah masalah hidup yang pelungguh. Tapi alhamdulillah, iman kepada Allah mengajarkan tiang pelungguh agar kita beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka tertanam dalam hati tiang pelungguh niki arkanul iman, rukun iman seenam, hadirin rahimakumullah. Dan seenam itu asalnya seke, yaitu Allah, iman kepada Allah, iman kepada utusan-utusan Allah,
iman terhadap kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, qada-qadar Allah, hari akhirat kembali kepada Allah. Jelas tertanam dalam hati tiang pelunggu. Ini yang membuat dengan Barat, dengan Korea, dengan Jepang lu bengak. Luwe dengan Jepang, dengan Korea, dengan Barat, Amerika, Eropa, lite jok Indonesia, ndek ngumana pada lite kedek, ndek. Ada di antara mereka itu datang ke Indonesia ini ingin melihat kehidupan kita. Ingin melihat kehidupan kita. Dan mereka heran, Bapak Ibu inama sematon jari. Terbandingan dengan segala dunia mereka punya, nggih, kepeng benang yang mereka punya, kemewahan yang mereka punya, bengak. Lite jok Lombok damel pelosok-pelosok balin, sederhana, ya. Pakaian sederhana, kendaraan kadang tidak punya, ya. Lagu senang hidup teh. Senang mereka lihat hidup ini ada apa. Mereka tidak punya itu inama sematon jari. Mereka tidak punya iman. Ya, sehingga hidup mereka tidak jelas. Untuk apa hidup? Tanpa iman, hidup ini tidak akan pernah enak. Saya para hidup enak itu tatkala kita punya segala sesuatu. Tidak. Karena segala sesuatu apapun bentuk di dunia ini ada kalanya membosankan. Ada kalanya terpendak. Sila baik. Berembe-berembe ke sekolah sepeda motor beduin teh. Sebulan 2 bulan ya doang tebo ya. Ngonek-ngonek ya. Ya doang tebo ya, lalang sejelu 2 jelu telap. Ngonek-ngonek 3 jelu sekali ngelap. Seminggu sekali ngelap ya, sebulan sekali. Ya, memang itu sifat baru apapun di dunia ini. Ada kalanya membosankan semuanya. Ya, tapi iman ini hadirin rahimakumullah membuat hidup kita menjadi enak. Dan alhamdulillah niki yang tiang pelunggu sami punya. Maka subhanallah, kenapa ulama-ulama tiang pelunggu sampai mengatakan awwal wajibin ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatul ilahi bistiqan. Alhamdulillah tiang pelunggu ni dia teman kenal Allah wa julu beriman nggih. Wah juluan kepada beriman kepada sida Allah taala, wah juluan kepada beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah juluan kepada yakin kita ini adalah muslim, mukmin. Ya, sebelum kita belajar tentang iman itu. Sebelum tak mantap belajar tentang siapa baginda Rasul, sadik mantap belajar tentang Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kewajiban tiang pelunggu nggih. Setelah kita alhamdulillah dican nikmat iman jadi sida Allah taala. Dengan tekudik lain ya. Lampak ngaji alif ba ta sa jim ha kha alif atas a alif bawah i alif dapan u terus tetau be kena ya. Ndek ngaji terpecut. Ndek tahu ngaji boleh terpecut ya. Subhanallah. Apa itu semua hadirin rahimakumullah. Nah setelah kita menganjak besar, semakin besar kita belajar sifat 20. Kita belajar asmaullah al-husna. Belajar kita perukunan. Tatkala kita belajar saat itu masih kita belum paham. Dek teman paham Bapak Ibu inama sematon jari. Kami yang matum dek teman paham ya secara hukum Islam kita itu belum dimasuk kategori ya apakah muslim atau tidak. Kenapa? Karena syarat. Jelas kita muslim saat ini ya, jelas. Artinya secara hukum syarat taklif, kapan orang itu dikatakan dia wajib melaksanakan iman, wajib melaksanakan ibadah tatkala akil dan balik. Ini dek teman akil, dek teman balik, alhamdulillah kita telah belajar perukunan asmaullah al-husna sifat 20. Belajar ngaji, belajar solawat, alhamdulillah. Nah lagu tentu tidak cukup sampai di sana. Ini saya termaksud kepada ulama
setelah kita alhamdulillah dican nikmat karunia iman oleh Allah Subhanahu taala, ya, maratur tiang sabaru jauh Mekah Madinah lengan Lombok. Jarak antara Nabi dengan tiang pelungguh secara masa siu 500 tahun. Ya, kira-kira lamun ande asbab hidayah Allah taala, ya, melalui ina'am apa pun baluk telai, kira-kira muslim kata ande ante. Contoh saudara kita yang ada di Pulau Bali, mereka Hindu karena ina'aman Hindu, papu baluk Hindu terus selanjutnya, ya. Nah ini jelas sangat nyata hidayah Allah. Ya. Pada zaman baginda Rasul inama sematon jari hidup bersama Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi, menyaksikan mendengar Al-Quran diturunkan, luwe dengan dek beriman, dek sekedar dek beriman, mereka benci kepada Nabi, mereka pusuhi Nabi, mereka perangi Nabi, dinarak dengan jauh. Itu masih kekerabatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selaku suku Quraisy itu kerabat Nabi. Ya. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Dan ikilah, ya, maka ulama kita inama sematon jari ini awal wajib alhamdulillah wah iman terbejulu kita nggih. Mari, mungkin tiang pelungguh sudah dewasa, akal sudah berakal sehat, balik sudah sangat balik, nggih? Artinya akal tiang pelungguh niki sudah bisa mencerna, sudah bisa berpikir, sudah bisa memahami. Maka tatkala tiang pelungguh beriman kepada Allah, sila ndak sekedar pengucapan doang kalimat tauhid la ilallah, tapi kita belajar untuk mengenal Allah. Apa arti la ilaha? Tidak ada, tidak. Apa yang ketidak? Tidak sembah. La tidak. Kepada apa kita mengatakan tidak? Kepada sesembahan. Ilah nu artinya segala apapun rasa sembah. Ilah artinya sesembahan. Maka kita mengatakan asyhadu, ku bersaksi tidak ada sesembahan yang disembah, itu artinya. Dek narak sesembahan sak kesembah kecuali Allah. Nah artinya jelas. Di dalam kalimat tauhid syahadat yang pelungguh sabaru, ya, jelas sekali. Apa itu? Luwe sesembahan. Yang pelungguh makin menyaksikan. Dek berita luwe tegita. Ya, arak sak sembah patung, arak sak sembah binatang, arak sak sembah matahari, arak sembah macam, ya, bahkan arak sak sembah kepeng, arak sak sembah harta, arak sak sembah jabatan, arak sak sembah ilmu pengetahuan, macam dari sekian banyak sesembahan, maka dikatakan la ilaha. Selapu manusia di dunia dinarak dek nyembah, wajib manusia dinarak dek nyembah. Sampai pada tingkatan manusia sepaling primitif, kena yang paling primitif dengan sehirup di tengah gawah, sama sekali tidak tahu suasana luar. Ya, hidup masih secara lahir, berpakaian segala lagu subhanallah sudah menjadi fitrah pada diri umat manusia, sebodoh-bodoh manusia. Ya, seterpencil-pencil manusia hidup pasti hatinya itu, ya, dia mengagumi suatu kekuatan, suatu kekuatan yang maha dahsyat, yang hebat, maka itulah menjadi sembahannya. Ya, mereka menyembah. Artinya manusia tidak ada yang tidak menyembah. Nane berita-berita nu Bapak Ibu inama sematon jari, arak dengan saya sebut diri ateis. Dia percaya tentang adanya Tuhan. Apakah dengan sandi percaya tentang adanya Tuhan, bahwasanya alam jagat raya ini ya arak diri, wah.
Manusia itu arak marita padanya mulai dengan tertib lengan mani dan selanjutnya itu sudah proses alam tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang menciptakan. Arak manusia percaya seperti itu. Lagu sadarkah mereka? Apakah mereka tatkala tidak percaya adanya Tuhan, apakah mereka tidak menyembah? Ternyata tidak. Mereka memang tentu mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apakah mereka tidak menyembah? Tidak. Sejatinya mereka telah menyembah diri sendiri, telah menyembah pendapatnya sendiri, telah menyembah hawa nafsunya sendiri. Karena yang membawa mereka sampai mengatakan tidak ada Tuhan itu adalah pikirannya, adalah hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya itulah menjadi tuntunan dalam hidup mereka. Maka subhanallah, alhamdulillah, ya, dengan lain kode-kode ya baik sak pajah dah, ya. Awal wajibin ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatul ilah bistiqani, ya. Terus kepada berajah sifat 20 wujud, kidam, baka. Masih pada hafal lagu? Ya. Masih terajah anak-anak Ustaz, ya. Anak-anak kode masih? Ya. Nah, layak kode-kode berajah tajah. Ya, dengan tergodek wah berajah masih SD kelas sekek kelas 2 belajar sifat 20 wujud kidam baqa muhalafatul hawadis qiyamul bil dan selanjutnya, ya, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, ya, sifat wajib bagi tahu baik kena saat itu masih kodek kita menghafal seiring dengan waktu terus belajar asmaullah husna ar-rahman ar-rahim al-malik hafal terus belajar kerukunan kita hafal alhamdulillah. Nah, tidak sekadar sampai itu, nggih. Sehingga satu hafalan itu sesuatu keyakinan dengan hafalan, keyakinan tanpa ilmu pengetahuan itu tidak kuat di nama sematan jari. Maka disebutkan tadi ma'rifatul ilahi bistiqani, dengan penuh yakin, ya, dengan yakin. Nah, belajar itulah makrifat itu, yaitu mengetahui, ya, dengan kita menuntut, kita belajar, kita berpikir, maka tingkat yakin apa yang kita yakini menjadi sebuah keyakinan yang hak yakin kita. Sehingga tatkala yang perlu berucap kalimat la ilaha illallah itu dari hati kita. Apapun angkat dengan segala hujah, dengan segala pandangan umat manusia yang berkata tidak ada Tuhan, ya, Tuhan itu bukan hanya Allah, Allah itu hanya nama, dia bisa bernama berbagai macam nama. Maaf, ya rengah tenan ini, ya. Tuhan itu, ya, nah Allah itu hanya nama. Artinya dia bisa berbagai macam nama. Ya, Tuhan ini, tapi intinya satu. Sampai seperti itu, ya. Sehingga orang-orang yang bukan Islam, di luar agama Islam, ya sama saja yang dimaksudkan dengan Tuhan. Yang esa itu namanya saja beda. Mereka menyembah dewa ini, mereka menyembah trinitas ini dan itu. Bareh dulu, kan mana? Kalau tidak kita berilmu nama semata jari, lah kan pada akhirnya apa ini? Oh tentu, ya, selaku agama di dunia ini pada menyembah Tuhan, cuma nama Tuhannya yang beda-beda, tapi tetap Tuhan yang disembah satu. Bareh dulu, ya. Akhirnya apa? Nanti sekarang ini subhanallah di dunia ini, di Indonesia termasuk kaum apa jagaran anu perular jagaran, ya. Semua agama sama, ya. Bareh dulu nama semutan jari. Tatkala kita berilmu, kita beriman dengan ilmu, maka iman dengan ilmu ini membawa kita kepada istiqan, yakin atas apa yang kita percayai, yakini. Maka tatkala yang perlu berucap la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Kenapa? Karena selain daripada Allah apapun namanya adalah batil. Sesembahan yang hak sak sembah
oleh seluruh umat manusia hanya satu, dan dia satu-satunya hanyalah Allah. Ya, itu makna kalimat hanya dia yang satu-satunya. Yang belum sami baca kalimat kul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang esa. Ya, dialah Tuhan yang esa. Mereka juga mengatakan kita menyembah Tuhan yang esa. Bagus, mari ya kita sandingkan, apakah kebenaran Tuhan itu ada pada diri Anda, atau Tuhan yang benar, yang benar-benar esa itu ada Tuhan yang kami imani atau tidak. Nah, muncul para ulama telah ina amak sebatang jari, ya, dengan sederhana mengumpulkan sifat-sifat Allah Ta'ala menjadi pegangan dasar kita. Okay? Lahirlah sifat 20. Wujud, apa arti wujud? Arah. Apa kebalikannya? Mustahil dekna arah. Ya? Apa arti wujud? Wajib bagi dirinya ada. Nah, mupakat tanane, selaku agama mupakat Tuhan itu ada. Oke, mupakat Tuhan itu ada. Ya, orang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Kristen banyak sekali. Ya, agama-agama di dunia ini banyak sekali. Oke, mupakat. Kita mupakat mengatakan Tuhan itu ada. Nah, baru sekarang, ya, ini kan sekedar ada. Tapi bagaimana adanya Tuhan itu yang benar-benar tuh Tuhan? Contoh sederhana, ya, mupakat. Le dusun nanggung ini arak dengan sugih. Mupakat, nggih. Arak dengan sugih. Nah, ya, mupakat arak dengan sugih. Lakukan tentu teman mupakat saya paling sugih. Maka setelah terdata lek nanggung ini, ya, arak 100 dengan sugih. Ya. Arak 100 dengan sugih. Berarti arak 100 agama lah menung, nggih. Arak 100 pengikut, masing-masing dengan sugih berdua pengikut. Masing-masing pengikut mengatakan onde datung kaku sak paling sugih. Sanu malik penuh terus. Mupakat arak dengan sugih. Nah, nane nde teman mupakat saya sak paling sugih, kan ngono. Maka 100 pengikut dengan sugih ini, ya, baik teruji lah. Ada ndek 100 luit lalu lah. 10 lah mereka nggih, 10. Teruji sak 10 ni. Coba nomor 10. Mbek engkah kesugihan ampun deparan paling sugih. Oh, bangkat sekian, kebun sekian, perhiasan sekian. Total baru sampai 10.000 nilai. Contoh. Sak kedua terus orang paling sugih baru narak 10 yu 100. Terus sak ketelu betul juga, ya, baru sampai 10 yu siwa 100. Ternyata arak sebedui harta kekayaan dia sampai 11.000. Berarti kelar, nggih? Sak paling sugih no si A. Sebedui harta 11.000. Saya enggak salainan le bawa nia tahu. Menulah impang lah. Saya enggak lamun bapa sugih je bercata ngerti insyaallah nggih. Ya. Nah, menuju inama silahkan agama-agama lain mengaku dengan Tuhan-Tuhan tu mereka. Silahkan. Bagi kita umat Islam, Allah itu hanya sesembahan yang hak itu hanya Allah. Bagi kami, bagi kita, ya, hendak milu-milu mengatakan oh iya ya semua Tuhan sama. Tuhan Anda, Tuhan cuma namanya saja beda, cuma cara menyembah beda. Jangan. Maka kalimat la ilaha illallah dia paling atas, dia akan menentukan iman kita selai bawa selanjutnya. Ya, maka kita belajar. Oh, nanti dulu. Coba periksa.
Dia dikatakan ada, benar enggak dia ada? Kan benar. Dari semua agama mengatakan Tuhan saya ada. Nak lentan teparan arak nu tetun di arak, kan benar? Maka apa jari acuan tenane? Mbeleng kata tahu Tuhannya sak A, Tuhannya sak B, Tuhannya agama ni, Tuhan agama ni, ya tetu arak. Sehingga tentu dia berhak disembah. Atau hanya Tuhan kita yang tentu-tentu arak, yang bersifat wajibul wujud. Sehingga tentu-tentu hanya dialah yang hak disembah. Marantanda berucap dalam kalimat tauhid, la, tidak, katakan tidak. Ya, dalam ucapan dan dalam keyakinan. Tidak, apa tidak? Tidak ada yang disembah. Apapun sesembahan-sesembahan ini kecuali hanya Allah yang hak disembah. Kenapa? Karena selain Allah dia tidak ada. Selain Allah dia makhluk. Hanya dialah Allah yang khalik, yang menciptakan. Maka tentu dia adalah satu-satunya zat wajibul wujud. Gugur kan mana? Gugur jadinya. Ya, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, ya. Setelah kita teliti, belengan teliti, gampang. Itulah lanjutan sifat 20. Wujud, arak. Bukti aneh arak tanduk. Sehingga selabu paran diri narak. Selabu paran Tuhan-Tuhan mereka itu ada. Boleh, oke. Silahkan. Uji dulu. Sehingga kembali kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan, tapi bagi kita Tuhan yang hak hanya satu, Allah. Banyak sesembahan, bagi kita sesembahan yang hak hanya satu, Allah. Ini jelas. Maka kita belajar. Dari mana kita belajar? Iya, sudah ikutan selanjutnya. Wujud. Bagaimana sifatnya? Dari mana kita tahu dia hanya satu-satunya zat wajibul wujud? Kidam. Ya, dia yang akan pelajari kidam. Apa arti kidam? Apa arti kidam? Ina? Apa bapak? Kidam. Bako. Ayo yang akan belajar sih. Kan lain waktu teguri tengah hafal doang. Wujud kidam bako. Takut terpecut dah bukan dia hafal. Anjuran cara lain ndik marah cara nane. Kanak lamun terpecut nane ulik engkau milih datang ngaji. Lah itu lamun terpecut ya, ulik nangis second terpecut. Ya. Allahu akbar. Ndik tiang lupa. Lamun tiang sebut ngaji masih tekode wajib keringetan lek memori tiang almarhum. Ya. Mungkin tahu daripada di Masjid Pok Motong lain ya. Guru gemeng aran. Ajah tengah jilid masjid. Masjid Pok Motong sak lain masih atas ya. Masih telaga le julu. Kok gemes. Lagu ingat terjaga anak di sini lupa. Lamun dak tahu ngaji tijuh dah biwih dah. Ya. Wah tijuh dak tahu malik. Saut kita lihat telaga tu. Udah orang gemeng. Guna narak bayi ulik barah nangis sampai kita terbalik dengan tok narak sikit terpecut. Nah lain itu beraja hafal. Kan dia teman tahu mikir. Nah di sinilah sering dengan waktu Bapak Ibu Inam Asmaton Jari. Ya Pak Baginda Nabi SAW menyatakan tolabul ilmi faridah. Fardu. Saran fardu nuli atas wajib. Wajib nu wajib. Fardu malik. Ya. Fardu. Saya tiba fardu tu ala muslimin wa muslim, ala kulli muslimin wa muslimatin, muslimin muslimat wajib bina amal. Ya, kita belajar. Maka para ulama Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain ya beng ita araha mbe ilmu sak wajib tetau, mbe batasan ilmu sak wajib tetau. Artinya saya pun dengan Islam, dengan beriman, mukmin, muslim, umat Rasulullah wajib dia tahu, karena itu batasan yang wajib diketahui. Ada
di kitab Ihya Ulumuddin ya, beliau menulis di sana mana batasan-batasannya. Paling tidak nujulu sak wajib. Dan di antara yang awal wajib, di antara yang wajib-wajib adalah kita belajar untuk mau mengenal siapa yang kita imani, yang kita yakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka awaluha al-imanu billah kama haqqaqahu ahlul kamalil ulama. Ya, awaluha al-imanu billahi kama haqqaqahu ahlul kamalil ulama. Ya, ini nazamnya dalam kitab yang ini, dalam kitab yang masyhur sering kita baca sebelum kami tahu awal wajibin ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatul ilahi biistiqani. Pada maksudnya awalu al-imanu billahi kama haqqaqahu ahlul kamalil ulama. Ya, misaluhu imanuna bizzati ma'a ma lahu min kamalis sifat wa misluhu tahqiqu qaulillah laisa kamislihi bila istibah, dan lanjutnya. Ya subhanallah, Bapak Ibu inama sematon jari nggih. Mari ya lungguh sami alhamdulillah di tempat lungguh di masjid niki ya, yang dapat informasi setiap malam Senin arak pengajian nggih oleh para ulama-ulama guru-guru kita, hadiri dia. Dendek ngaji untuk menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang yang rengah dah. Oh, terlalu ngaji sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Enggak. Kita ngaji karena kita wajib ngaji. Saya ingat ya beda. Lamun ngaji saya ingat kita wajib tuntut ilmu ya, maka kita terpanggil untuk menuntut ilmu menjadi pengetahuan kita. Lamun sekedar terlalu ngaji guguran kewajiban ya, pokok terdatang bang jari. Pokok datang tirem menerusan, pokok datang raos menerusan, pokok datang macam kole menerusan, pokok datang arambe gugur kewajiban. Ndak menu ya. Searan wajib nuntut. Wajib tenuntut. Wis saran tenuntut berempe dengan nuntut ya hadir. Setelah kita hadir bagaimana? Ya dengarkan. Lamun ndek paham ya bertanya. Itu namanya nuntut. Sehingga kita tertuntut ya, dengan kita wajib menuntut itu berarti kita wajib tahu. Oke. Dengan wajibnya tiang pelungguh menuntut, kompe yang suruh wajib menuntut, saya enggak wajib tahu. Maaf. Lamun tu wajib menuntut lagu dek tu wajib tahu. Akhir sekedar datang lalu. Tanamkan lek diri tiang pelungguh, kita wajib menuntut ilmu. Kenapa? Sehingga kita wajib tahu, wajib tertahu. Nek man tahu kan? Yang pun tertuntut anda saya tahu. Mbe sifat Allah, nek teman tahu, yang pun tertuntut ada saya tahu. Nah, ini nama sementon jari. Sehingga tiang pelungguh sami tatkala kita nyatakan diri sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu beragama dengan Islam agama Allah. Ya, merangkat dengan nane harga mati. Harga mati. Sebenarnya diangkat dengan mengangkat dengan baru-baru harga mati. Lemu itu jauh lain harga mati. Berembende harga mati bila tersembahyang yang ini kan? Inna solati wa maya apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Harga mati sudah. Hidupku apapun kegawe matiku hanya untuk Allah. Itu harga mati. Lain tersebut kita jauh. Undangan-undangan nane sebut harga mati. Kita lengan dek teman tahu, dek teman paham harga mati. Wah kita berucap harga mati setiap kita sholat. Harga mati hidup kita ini. Apapun kita lakukan dalam hidup ini, semuanya berangkat dari Allah. Semuanya berjalan di jalan Allah. Semuanya menuju Allah. Semuanya berakhir kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Niki buat yang sampaikan Bapak Ibu inama semeton jarin tiang rahimakumullah pada kesempatan maghrib niki ya. Alhamdulillah dapat bersirahim dengan pelungguh sami ya. Nanggung jolelai tetau nanggung ya.
pada tanda pok motong nggih. Ya. Amun insyaallah selaku tak pelunggu-pelunggu tak tiang. Ya. Tiang apalagi Bapak Jen ya. Bapak Jen dengan tekocet yang Jen tetap ada lagi ya. Bapak Jen ya. Dengan masih tiang kudik itu berdagang dia dengan tuan bapak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ina maksmata jari ya. Tiang pok motong nggih. Ya, baluk tiang satu atau aja selaku tahu insyaallah nggih. Tiang baluk ni si baluk susutan pada desa pertama pok motong lain. Dia baluk tiang. Terus almarhum Ustaz Haji Sahabudin ia didik tiang dengan tanggung dengan tunjang ia guru lain ya. Beliau adalah muridnya almarhum Datuk Badar, almarhum Datuk Ijuddin, murid dan didik tiang lagi ya. Subhanallah ya. Nah ini Bapak Ibu ina maksmatan jari ya. Ya sekedar untuk permakluman merasa baru ya. Tatkala kita bermuazahah ya, mungkin dah saja tanda tanya oleh pelunggu sami ya. Lagi desa Malang duit keluarga tiang lagi. Bapak Jejan mantan kepala mak saya tiang ya. Ustaz Edi Jaya As'ad ya, dari dalam ya. Mak saya tiang ya. Subhanallah Bapak Ibu ina maksmatan jari, mudah-mudahan apa yang dia pelunggu sami kita sama-sama belajar menambah ya ilmu untuk menjadi cahaya menerangi hati kita sehingga akan memantapkan jiwa-jiwa kita dengan iman yakin kita kepada Allah. Ilmu akan menjadi cahaya penerang, menjadi pedoman tiang pelunggu untuk kita dapat berjalan di dalam kehidupan niki nggih sebagaimana tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Kita berjalan di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Pada akhirnya mudah-mudahan kita semua nggih kembali kepada Allah, dapat bersama berkumpul dengan orang-orang yang kita minta kepada Allah, allazina an'amta alaihim nggih, bersama dengan baginda Rasul, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap nggih tiang pelunggu, keluarga tiang pelunggu, bijajarin selakuan di dunia kita bersama sampai di akhirat kita bersama di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan surga Allah. Terima kasih, mohon maaf beribu maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.